Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Yuwan Istiqomah dengan NIM 1261022022191 dari Hukum Keluarga Islam 5E. Di video kali ini saya akan membahas tentang sistem peradilan di Indonesia. Guna memenuhi tugas UAS, sistem peradilan di Indonesia yang diampu oleh Bapak Fahmi Arif, SHMH, NIDN. Baik, langsung saja, sistem peradilan di Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang makna lembaga peradilan. Lembaga peradilan adalah lembaga bagi setiap masyarakat untuk mencari keadilan yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya, peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Pembahasan kedua yaitu tentang dasar hukum lembaga peradilan. Yang pertama ada Pancasila, yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945. Pembahasan ketiga yaitu tentang klasifikasi dan peran lembaga peradilan. Yang pertama saya akan membahas tentang lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Di antaranya, peradilan umum. Peradilan umum yaitu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Dan yang kedua adalah pengadilan agama, yaitu lembaga yang bertugas dalam berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama orang-orang yang beragama Islam, yang terdiri dari pengadilan agama, pengadilan tinggi agama. Dan yang ketiga adalah peradilan militer, yaitu lembaga yang berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya adalah anggota TNI. Peradilan ini terdiri dari pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Dan yang keempat ada peradilan tata usaha negara, yaitu lembaga yang berperan dalam proses penyelesaian sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, yang meliputi pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara. Yang kedua ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang salah satunya yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan pembahasan yang keempat adalah tingkatan lembaga peradilan. Yang pertama, pengadilan tingkat pertama yaitu pengadilan negeri. Kekuasaan hukumnya meliputi wilayah kabupaten dan kota. Yang kedua, pengadilan tingkat kedua yaitu pengadilan tinggi. Kekuasaan wilayahnya meliputi satu provinsi. Dan yang ketiga adalah kasasi oleh Mahkamah Agung yang berkedudukan sebagai puncak dari semua peradilan. Baik, dari keempat peradilan yang telah saya sebutkan tadi, bahwa peradilan-peradilan tersebut sebenarnya memiliki peran tersendiri terhadap suatu hukum. Namun di sini saya memilih peradilan yang menjadi favorit bagi saya. Favorit saya adalah pengadilan agama. Alasan saya memilih pengadilan agama tersebut karena di dalam lembaga pengadilan ini selain kita mendapatkan putusan yang sesuai dengan undang-undang atau hukum yang berlaku, namun juga dalam putusan ini dilandaskan sesuai dengan syariat agama, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi menurut saya putusan ini memiliki nilai plus, yaitu suatu peraturan dunia dengan disesuaikan dengan putusan akhirat, yang mana dapat dikatakan sangat balance. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.